Oke, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya ingin share latihan soal untuk persiapan pengerjaan daripada UTBK tahun 2021. Yang telah kita ketahui bersama bahwa untuk pelaksanaan UTBK itu sekitar awal bulan April. Sehingga mungkin untuk kita lihat jangka dari mungkin bulan ini itu sekitar 2 bulan lagi, sehingga kita perlu memantapkan materi, memantapkan latihan soal kita, sehingga hasil yang akan kita harapkan nanti dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika untuk jangka waktu sekitar 2 bulan ini, saya sarankan untuk memperbanyak latihan soal, karena di situ kita dapat mengetahui seberapa paham kita mengenai materi itu, sehingga andai kata kita dalam mengerjakan soal ada suatu kesulitan dalam pengerjaan materi itu, kita dapat mempelajarinya lagi, sehingga fungsi daripada latihan soal itu kita dapat mengetahui materi mana yang belum kita pahami saat kita mengerjakan soal, sehingga dengan begitu kita dapat untuk mempersiapkan lebih agar hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, sebelumnya sini saya meminta maaf terlebih dahulu andai kata nanti dalam penjelasan soal masih ada kekurangan ataupun ketidakjelasan saat saya menjelaskan, atau ada mungkin kekeliruan saat nanti saya menjelaskan, saya mohon maaf. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan pada soal. Oke, kita lanjutkan nomor 1. Di sini terdapat soal jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19, maka nilai daripada A plus B adalah. Oke, langkah pertama kita menulis terlebih dahulu soal yang akan kita kerjakan. Kemudian kita rangkum di bagian 2 pangkat 19. Sehingga akan tertulis di sini A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dalam kurung 2 pangkat 1 min 1. Kemudian kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 1, kemudian kita kali ke 2 pangkat 19, sehingga kita ketahui bahwa A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Jika kita lihat di sini, kita telah mengetahui bahwa nilai A adalah 2 dan nilai B adalah 19. Sehingga kita dapat mengerjakan bagian ini, A plus B sama dengan 2 plus 19. Sehingga A plus B sama dengan 21. Sehingga jawabannya adalah D. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Pertama ada segitiga, balok trapesium, kerucut. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita perlu tahu apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Di sini memiliki volume. Sebelumnya kita telah tahu bahwa rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga bangun ruang itu harus memiliki 3 unsur itu, panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita untuk memilih bangun ini, kita harus mengidentifikasi bahwa bangun itu memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Oke.
Pertama itu segitiga. Segitiga itu jika kita lihat dari rumus luas itu hanya ada panjang dan tinggi, tidak memiliki lebar. Oke, sehingga ini bukan termasuk bangun ruang. Kemudian yang dua itu balok. Balok itu memiliki panjang, jadi ini termasuk bangun ruang. Oke, trapesium itu bukan, karena hanya mungkin memiliki dua unsur saja. Dan kerucut ini termasuk juga bangun ruang karena memiliki tiga unsur, yaitu panjang, tinggi, dan lebar. Sehingga jawabannya itu 1 dan 4. Saya ulangi, 2 dan 4. Sehingga jawabannya adalah C. 2 dan 4 saja yang benar. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan nomor 4. Jika 2x min y, saya ulangi, 2x min z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1, maka 3x plus 4y plus z adalah, oke, pertama kita tulis dulu hal yang telah kita ketahui. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Untuk persamaan 3 di sini kita ubah y-nya, kita pindah ke sebelah kanan menjadi z sama dengan min y plus 1. Ini nanti akan kita gunakan untuk memasukkan ke dalam persamaan 2x min z sama dengan 2, karena kita akan mencari variabel x plus variabel x y-nya, sehingga nanti kita bisa ke langkah eliminasi. Oke, kita telah masukkan, kemudian 2x min ini kita kalikan jadi 2x plus y min 1 sama dengan 2. 2x plus y, satunya pindah ke sebelah kanan, jadi 2x plus y sama dengan 3. Kemudian persamaan ini kita eliminasi ke persamaan yang ini, yang kedua. Jadi seperti ini. Kemudian kita samakan y-nya. Yang persamaan ini kita kali 1, yang ini kali 2. Sehingga x plus 2y sama dengan 4, dan 4x plus 2y sama dengan 6. Kemudian kita eliminasi sehingga ketemu min 3x sama dengan 2y, x sama dengan 2/3. Jadi kita telah ketahui bahwa x itu nilainya 2/3. Kemudian setelah kita ketahui x-nya, kita masukkan ke x plus 2y sama dengan 4. Ini kita masukkan 2/3 plus 2y sama dengan 4. 2y sama dengan 4. 2/3-nya itu kita pindah ke sebelah kanan menjadi min, sehingga 2y sama dengan min 4 min 2/3. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, jadi 12/3 min 2/3. Kita langsung kurangi menjadi 2y sama dengan 10/3. 2-nya ini kita bagi ke sebelah kanan menjadi y sama dengan 10/3 kali setengah. Sehingga hasilnya y sama dengan 5/3. Kemudian setelah kita mencari x dan y, kita mencari z. Kita substitusikan y-nya ke yang ada z-nya, yaitu y plus z sama dengan 1. Y-nya kita masukkan 5/3 plus z sama dengan 1. Y sama dengan 1 min 5/3. Kemudian satunya kita samakan penyebutnya menjadi z sama dengan 3/3 min 5/3. Kita kurangi menjadi z itu min 2/3. Ketika kita telah mengetahui variabelnya itu nilainya berapa, kita masukkan ke yang kita cari, yaitu 3x plus 4y plus z. Kita masukkan 3x-nya itu 2/3 plus 4y-nya itu 5/3 min plus z-nya itu min 2/3. Kemudian kita kali, hasilnya menjadi 6/3 plus 20/3 min 2/3. Langsung kita keluarkan karena penyebutnya sudah sama.
Jadi 24/3. 24/3 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya E. Oke. Kemudian nomor 5, saya ulangi, nomor 5. Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0, maka nilai A adalah, kita misalkan dulu, A-nya itu 1, sini bagian sini A, sini B itu min 4, dan C-nya itu A. Kemudian kita ketahui bahwa rumus jumlah akar-akar itu min B per A. Ya kan? Dari materi sebelumnya kita pelajari ini. Kemudian kita masukkan akar-akar yang telah kita ketahui di soal ini. Jadi P plus 1 plus P min 1 sama dengan min B per A. Min B per A itu B-nya itu kan min 4, jadinya 4. A-nya itu 1, jadi 4/1. Kemudian kita operasikan menjadi 2P sama dengan 4/1, sehingga 2P sama dengan 4. Sehingga P-nya ketemu 2. Kemudian kita telah ketahui bahwa ini nilai A itu kalau misal akar-akar itu kan dikalikan akan ketemu bagian ini, yaitu X yang pangkatnya 0, sehingga kita masukkan P-nya sama dengan 2 itu 2 plus 1 dikali 2 min 1, sehingga hasilnya 3. Jadi A-nya itu bernilai 3, jawabannya adalah D. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 6. Nomor 6 adalah Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83, sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi, jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nilai N adalah yang telah kita baca itu nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data itu, sehingga di sini kita ada 2 persamaan. Kita buat 2 persamaan. Yang pertama ketika Ani mendapat nilai 83 dan ketika Ani mendapat 67. Oke. Kita masuk ke yang ini terlebih dahulu. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. X sama dengan jumlah X per N. X-nya rata-rata itu di sini 83 berarti 80. Di sini rata-ratanya 80 per X plus 83, karena X-nya itu jumlah sebelumnya yang kita cari dari nilai rata-ratanya plus 83 per N plus 1. Kemudian kita operasikan 80 dikali N plus 1 menjadi 80 N plus 80. Ini bagian ini N plus 1 nya kita pindah ke bagian kiri sehingga jadi seperti ini. Kemudian kita operasikan X min 80N sama dengan 80 min 83. Kemudian kita temukan persamaan X plus X min 80N sama dengan min 3. Kemudian kita cari persamaan yang ketika Ani mendapatkan nilai 67.
76 rata-ratanya sama dengan X plus 67 per N plus 1. Kemudian N plus 1-nya ini kita pindah ke sisi kiri menjadi dikali 76, berarti 76 kali N plus 1 sama dengan X plus 67. 76 kita kalikan, 76 N plus 76 sama dengan X plus 67. X min 76N, X-nya ini kita pindah ke, saya ulangi, 76-nya ini kita pindah ke bagian kanan dan 67-nya ini kita pindah ke bagian kiri menjadi X min 76N sama dengan 76 min 67, sehingga kita ketahui persamaan yang kedua yaitu X min 76N sama dengan 9. Kemudian kita eliminasi kedua persamaan ini karena X-nya ini udah sama, jadi kita tidak perlu memasamakan dan kita juga mencari N-nya, sehingga yang kita kurangi juga X-nya, sehingga yang kita harus hilangkan itu bagian X-nya karena kita mencari N-nya. Oke, kita langsung eliminasi sehingga akan didapat min 4N sama dengan min 12. Min 4N-nya kita pindah ke bagian kanan sehingga N sama dengan 12. Saya ulangi, N sama dengan min 12 per min 4 sehingga ketemu N-nya 3. Jadi Ani mengikuti tes matematika itu sebanyak 3 kali, sehingga jawabannya adalah B. Oke. Kemudian kita mengerjakan nomor 7. Di sini terdapat soal pada My Heart Modeling terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Jadi 6 wanita dengan rambut pirang daripada 6 berambut coklat. Jadi antara wanita rambut pirang itu lebih banyak 6 daripada wanita yang berambut coklat. Kemudian jika terdapat 30 wanita di sana, jumlahnya itu 30, mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat. Berapa banyak yang berambut coklat? Oke. Jadi kita mencari yang berambut coklat. Pertama kita misalkan terlebih dahulu. Banyak wanita yang berambut coklat itu X. Banyak wanita yang berambut pirang itu karena selisihnya tadi adalah 6, jadi X plus 6. Jumlah wanita itu 30. Kemudian kita jadikan persamaan berambut coklat plus berambut pirang itu jumlahnya 30. Kita masukkan yang telah kita misalkan tadi. X plus 6 sama dengan 30. X plus X sama dengan 30 min 6. 6 ini kita pindah ke bagian kanan sehingga menjadi 2X sama dengan 24. 2-nya kita pindah ke bagian kanan jadi dibagi. X sama dengan 24 min, saya ulangi, X sama dengan 24 per 2 sehingga X-nya ketemu 12. Sebenarnya kalau saya pikir ini itu untuk C-nya itu 12. Mungkin ada kesalahan soal atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya menjawabnya itu 12 menurut saya. Oke. Untuk benar soalnya itu saya tidak tahu. Saya hanya mengambil soalnya dari mungkin beberapa sumber. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Di sini ada soal himpunan A itu ada 6, 9, 14 dan X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, himpunan A, maka jangkauan A. Oke. Diketahui himpunan A itu 6, 9, 14 dan X. X-nya itu jumlah 3 bilangan lainnya di himpunan A. Jadi kita jumlahkan X-nya ya. Jumlah bilangan ini 3-nya itu berarti 6 plus 9 plus 14. Jadi nilai X-nya itu adalah 29. Yang telah kita tahu bahwa jangkauan itu
data terakhir dikurangi data pertama. 29 min 6 sama dengan 23. Jadi jawabannya adalah C, 23. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan soalnya nomor 11. Di sini ada soal satu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Kubik berarti itu volume daripada balok yang berbentuk kotak perhiasan yang berbentuk balok. Jika panjang lebar tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, jadi kelipatan duanya, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? Oke. Pertama kita telah ketahui bahwa volumenya itu 12, rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Karena yang ternyata itu 2 kali lipatnya, berarti P-nya tuh kita 2, sini 2. Jadi setelah kita operasikan menjadi 8P panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga 12 ini kita tinggal kalikan 8, sehingga hasilnya 96. Jawabannya adalah E. Kemudian nomor 12. Jika R adalah S, saya ulangi, jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan dari 3 dan S kelipatan dari 6, maka RS haruslah kelipatan dari berapa? Kalau menurut saya ini tinggal dikali saja sebenarnya. RS R-nya itu 3, S-nya itu 6, sehingga kelipatan daripada 3 kali 6 yaitu 18. Nah, kalau menurut saya itu jawabannya 18. Kenapa? Kalau mungkin dari beberapa sumber yang telah saya cari ini jawabannya adalah 9. Namun kalau menurut saya ini jawabannya adalah 18. Oke. Saya lanjutkan. Nomor 13. Para ilmuwan Cina meneliti suatu virus jenis baru COVID-19 di dalam kondisi laboratorium. Mereka menemukan bahwa untuk menghitung pertumbuhan satu kelompok virus digunakan rumus 500 plus 2x, yang mana x yang menunjukkan waktu jam, jadi x-nya itu menunjukkan waktu dalam jam. Populasi virus dicatat setiap jam selama beberapa hari, yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus yang tercatat setelah dia mati pada suatu jam tertentu. Oke, pertama kita tulisin dulu rumusnya, yaitu 500 plus 2 pangkat X. Oh, berarti ini soalnya itu harusnya 2 pangkat X ya, salah berarti ini kurang itu. Oke, kemudian kita untuk soal ini kita coba satu persatu ya. Oke, semuanya ini kita kurangi terlebih dahulu. Sebanyak 500 hingga sini ada 4, 24, 128, 256, dan 512. Dalam 5 angka ini yang tidak dapat kita akar 2, yaitu yang 24. 24 kalau diakar 2 itu sekitar 4, berapa, jadi tidak bulat, sehingga tidak bisa. Jadi yang tidak punya populasi fakta yang tercatat setelah dia mati itu adalah yang B, yang 524. Oke. Kemudian kita ke nomor 14. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X
merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Semua bilangan berikut bisa jadi nilai dari X kecuali. Pertama kita cari dulu faktornya. X itu faktor dari 10. 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Kemudian Y itu faktor dari 12. 12 itu faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian kita kali yang pilihan ini kita kalikan. 1 itu bisa 1 kali 1. 4 itu 2 kali 2. 15 itu 3 kali 15. Kemudian 40 itu bisa 4 kali 10. Nah, yang tidak bisa itu yang 36. Karena dari kedua bilangan ini yang kita kalikan hasilnya 36 tidak ada, sehingga jawaban pada soal ini itu adalah D, 36. Oke. Kemudian nomor 15. Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik dalam sekitar 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Oke, jadi kita tinggal mengubah 1,05 km per detik ini menjadi kilometer per jam. Pertama kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita bentuk seperti ini. Kemudian 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. 1/3600 jam. Sehingga 1,05 km per 1/3600 jam. Sehingga 3600 ini kita pindahkan ke atas, sehingga kita ketemu bahwa 3780 km per jam, sehingga jawabannya adalah C. Oke. Kemudian kita kerjakan nomor 17. Rata-rata dari 5, 25, dan 45 adalah 10 lebih banyak daripada rata-rata 5, 10, dan titik-titik. Oke. Pertama kita cari rata-rata dari ketiga bilangan ini. 5 plus 25 plus 45 itu 75. 75 bagi 3 itu 25. Jadi rata-ratanya itu 25. Kemudian ini 25. Karena sini 10 lebih banyak daripada 15, 10. Jadi kita tambahkan 10 di sini. 25 sama dengan 10 plus 15 plus 10 min X per 3. 15 sama dengan 25. Oh, ini 10-nya ini pindah ke sebelah kiri sehingga dikurangi. Jadi 15 sama dengan 25 plus X per 3. Kemudian 25 ini saya ulangi, yang 3 ini kita pindahkan ke bagian kiri menjadi 45. 15 kali 3 menjadi 45 sama dengan 25 plus X. 45 dikurangi 25 menjadi 20, sehingga nilai X-nya adalah 20, sehingga jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 19. 8, 10, 14, sampai 20 jika pada daftar bilangan di atas M adalah modusnya, R mediannya, dan O adalah rata-ratanya. Yang mana di antara berikut yang benar? Oke, pertama kita mencari dulu nilai M, N, dan O. Oke. M modus di sini yang paling banyak nilainya yang sering muncul adalah 17. Kemudian median itu nilai tengah, sehingga kita urutkan terlebih dahulu angka-angkanya, kemudian kita mencari nilai tengah. Karena di sini bilangannya genap, sehingga kita cari dua bilangan kemudian dibagi 2, sehingga di sini jawabannya adalah 16. Kemudian rata-rata itu jumlah dibagi banyaknya nilai. Jumlah nilai dibagi banyaknya nilai.
kita jumlahkan terlebih dahulu nilainya, kemudian kita bagi banyaknya itu 10, kemudian rata-ratanya jadi 15. Oke, berarti jawabannya adalah D. Jadi M lebih besar dari N. Dan N lebih besar dari O. Jadi jawabannya D. Oke, selanjutnya di sini saya akan mungkin membacakan suatu materi dan mungkin menambahkan sedikit penjelasan dari materi integral dan trigonometri. Oke, mungkin langsung saja ke materinya. Oke, pertama di sini ada rumus dasar daripada materi integral. Di sini rumus dasarnya lumayan. Yang pertama di sini tuh ada integral variabel a dx. Jadi untuk integralnya yaitu ax plus c. Kemudian di sini ada integral super x dx itu nx plus c. Kemudian integral e pangkat ax dx sama dengan super a e pangkat ax plus c. Kemudian untuk integral sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Kemudian integral sin ax dx itu sama dengan super min super a cos x plus c. Kemudian integral cos ax dx sama dengan super a sin x plus c. Oke, kemudian di sini ada tan integral tan ax dx itu min super a in mutlak dari cos ax plus c. Di sini ada sec 2ax secant ax dx. Kemudian di sini ada integral x pangkat n itu 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang dimana n itu tidak boleh sama dengan min 1. Dan seterusnya sampai dengan integral cos x pangkat 2 ax dx sama dengan super a kotangan x plus c. Ini untuk rumus dasar daripada materi integral. Kemudian selanjutnya itu integral substitusi. Rumusnya itu seperti ini. Jadi nanti dimisalkan terlebih dahulu, kemudian cari du dx-nya. Di sini ada contohnya juga. Di sini bisa dipahami dulu. Yaitu misalnya contohnya itu integral 3x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 3 min 5 kurung tutup pangkat 4 dx. Biasanya itu misal kita misalkan variabel u dengan u-nya itu x pangkat 3 min 5, yaitu yang ada di dalam kurung. Kemudian kita turunkan sehingga hasilnya itu du sama dengan 3x pangkat 2 dx. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita misalkan dengan variabel dulu, kemudian diturunkan, baru untuk du-nya ini kita masukkan ke dalam penyelesaian, sehingga hasilnya 1/5 dalam kurung buka x pangkat 3 min 2 kurung tutup pangkat 5 plus c. Oke. Kemudian di sini ada
Yang selanjutnya ada integral parsial, terusnya yaitu integral u dv sama dengan uv min integral u dv du. Di sini ada contohnya yaitu integral x sin x dx. Pertama kita misalkan terlebih dahulu dengan variabel, di sini ada variabel u yaitu x dan variabel variabel v. Oke. Jadi setelah sini kita turunkan terlebih dahulu, kemudian kita mengerjakan ini sesuai dengan rumus. Jadi x sin x kita masukkan ke dalam rumus. Oke, kemudian kita integralkan sehingga nanti hasilnya itu min x cos x plus sin x plus c. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah grafik. Di sini kita untuk rumus daripada mencari luas daerah ketika diketahui suatu persamaan dalam suatu soal nanti. Oke, di sini ketika untuk batasnya itu terletak di sumbu x, yaitu a dan b, dengan ada dua persamaan di sini. Cari luasnya itu integral dengan batas a dan sampai b y2 min y1 dx. Jadi dikurangi antara persamaan atas dikurangi persamaan bawah, kemudian nanti diintegralkan, kemudian nanti untuk nilainya di sini kita masukkan yang batas a sampai dengan batas b di sini, kemudian nanti akan muncul daripada hasilnya. Kemudian untuk yang bawah ini itu batasnya itu terletak di sumbu y. Untuk di sini kita menggunakan dy. Kalau di atas ini tadi menggunakan dx. Jadi rumus persamaan itu y sama dengan persamaannya yang ada x-nya. Kemudian kalau di sini tuh kita ubah jadinya x sama dengan persamaan dari y-nya. Oke, untuk di sini mungkin mirip dengan yang atasnya, namun perbedaannya di dy dan dx. Di sini juga untuk pengurangnya itu dari yang sebelah paling kanan dikurangi yang sebelah paling kiri. Ya nanti diintegralkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan nilai, sini ada c dan d, nanti itu dimasukkan, kemudian akan nanti muncul hasilnya. Oke. Kemudian di sini ada volume benda putar. Untuk yang pertama yang di atas ini itu ketika batas itu terletak di sumbu x. Jadi sama seperti yang menggunakan luas, namun di sini kita perbandingan di pi dan dikuadratkan. Oke. Yang bawah sini juga sama dengan batas ada di sumbu y. Di sini tambah volume itu ada pi dan dikuadratkan juga. Di sini sama nanti diintegralkan terlebih dahulu, kemudian hasil integral itu dimasukkan nilai batas-batasnya, kemudian nanti akan muncul nilainya dari volume benda putar itu. Oke. Kemudian di sini akan materi trigonometri. Trigonometri itu ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Untuk di sini ada segitiga dengan siku-siku di C. Oke. Misal kita taruh x-nya di B. Untuk rumus sin x-nya itu
B dibagi A. Jadi demi sisi depan dibagi sisi miring. Oke, kemudian cos X yaitu AC. Jadi sisi samping dibagi sisi miring. Oke, kemudian tan X itu B per A. Jadi demi sisi depan dibagi sisi samping. Kemudian untuk cos X itu kebalikan dari sin, yaitu sisi miring C dibagi sisi depan B. Kemudian sec X itu kebalikan dari cos, yaitu C per A, yaitu sisi miring dibagi sisi samping. Kemudian untuk kotangan itu kebalikan dari tan, yaitu sisi samping dibagi sisi depan. Kemudian di sini ada nilai daripada sin dari beberapa sudut. Misal sin 0 derajat itu bernilai 0, sin 30 derajat itu setengah, dan seterusnya sampai sin 90 itu 1. Kemudian cos 0 itu 1, cos 30 itu 1/2 akar 3 sampai dengan cos 90 itu 0. Kemudian tan itu sin dibagi cos, jadi 0 dibagi 1 itu 0, setengah dibagi setengah akar 3 itu 1/3 akar 3, dan seterusnya sampai 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Oke. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk trigonometri sudut terrealisasi. Jadi sini ada kuadran 1 itu bernilai plusnya itu semua, jadi sin, cos, tan itu di sini bernilai positif semua. Kemudian di kuadran 2 untuk positif itu hanya sin, tan, cosnya di sini bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3 itu tan yang bernilai positif dan sin dan cosnya di sini bernilai negatif. Kemudian kuadran 4 itu cos yang bernilai positif. Untuk kuadran 1 itu sudut antara 0 derajat sampai 90, kuadran 2 90 derajat sampai 180, kuadran 3 itu 180 sampai 270, dan kuadran 4 itu 270 sampai dengan 360. Oke, kemudian di sini ada aturan sinus untuk segitiga sembarang. Aturan sinusnya di sini ada sebuah segitiga ABC dengan rumus ini, A sama dengan sin A sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B, dan C sama dengan C per sin C. Ini untuk aturan sinus. Kemudian untuk aturan kosinus di sini ada 3. Yang pertama itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama min 2BC cos A. Yang kedua B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat dan B kuadrat min 2AB cos C. Oke. Kemudian ada luas segitiga dengan besar sudut dan dua sisinya diketahui ketika Oke, kemudian di sini saya akan melanjutkan luas segitiga dengan besar sudut dan dua sisinya diketahui. Oke, di sini ada 3 rumus, yaitu luas sama dengan setengah kali AB sin C. Yang kedua, setengah kali AC sin B dan setengah kali BC sin A. Jadi nanti bisa menggunakan rumus ini. Kemudian untuk rumus identitas trigonometri itu ada
A5. Di sini saya untuk membacakan daripada sin kuadrat X plus cos X itu adalah sama dengan 1, kemudian tan kuadrat X plus 1 sama dengan sek kuadrat X, kemudian sin X per cos X itu tan X, 1 per, saya ulangi, 1 plus ketangan kuadrat X sama dengan cosek kuadrat X. Oke. Kemudian di sini ada jumlah, rumus jumlah dan selisih sudut. Itu ada sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Kemudian cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Kemudian untuk tan A min B itu sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Kemudian sini ada sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Kemudian cos A min B sama dengan cos A cos B dan plus sin A sin B. Tan A plus B itu sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Jadi untuk mungkin perbedaannya, jika tan A min B dengan tan A plus B itu perbedaannya di tandanya. Ketika tan A min B, yang min itu bagian atas dan bagian bawahnya jadi plus. Namun ketika tan A plus B bagian atasnya, saya ulangi, ketika tan A min B bagian atasnya di sini min, kemudian bagian bawah di sini plus. Jadi kebalikannya. Kemudian tan A plus B bagian atas ini plus dan bawahnya min. Jadi mengikuti daripada tanda sininya. Kemudian untuk sin, ketika sin plus itu sin kosin. Jadi sin cos kosin. Oke, kalau sin A berarti kalau sin plus sin cos kosin jadi sin dulu, kemudian cos baru kosin. Kemudian ketika min itu sama juga sin A cos B cos A, dan perbedaannya di tandanya. Ketika plus sini juga plus, kita min sini juga min. Oke, ketika cos ini cos min sin A sin B, sini juga perbedaannya di tanda. Nah, kalau cos A plus B sini min, namun ketika cos A min B di sininya plus. Oke, kemudian rumus sudut 2x. Sin 2x itu 2 sin x cos x. Kemudian cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian tan 2x itu 2 tan x per 1 min tan 2x. Oke. Kemudian di sini ada rumus perkalian 2 sin x dikali cos x itu sin dalam kurung x plus y plus sin dalam kurung x min y. Kemudian 2x x cos y sama dengan cos x plus y plus cos x min y. Kemudian di sini ada 4 juta. Kemudian duanya dari rumus jumlah dan selisih fungsi. Ada 4, mungkin itu bisa dipahami. Kemudian untuk nanti bisa mengerjakan soal dengan tipe ini. Oke, mungkin untuk video kali ini saya selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan garis dan gradien.
Oke, selanjutnya pertama persamaan garis. Untuk melalui titik dan gradien M, itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kemudian untuk yang melalui titik dan titik atau melalui dua titik itu rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian jika diketahui memotong sumbu X di titik misal di sini titik B, 0 dan sumbu Y di titik 0, A, sehingga rumusnya menjadi AX plus BY sama dengan A kali B. Kemudian ketika garis sejajar dengan garis AX plus BY sama dengan C dan melalui sebuah titik, di sini pemisahannya titik P dan titik Q. Titik P dan Q. Rumusnya yaitu AX plus BY sama dengan A dikali P plus B dikali Q. Oke. Kemudian di sini mencari rumus gradien. Jika diketahui Y, persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya yaitu M. Kemudian jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka rumus gradiennya yaitu min A per B. Oke, kemudian jika diketahui sudut tetanya, maka untuk rumus gradiennya itu tan dari sudut theta. Oke. Kemudian hubungan dua garis. Di sini diketahui garis Y yaitu Y sama dengan M1X plus C1 dan garis H Y sama dengan M2X plus C2. Maka jika kondisi garis G sejajar dengan garis H, maka syarat gradiennya itu M1 sama dengan M2, jadi sama. Kemudian ketika garis G tegak lurus dengan garis H, maka perkalian dari gradien kedua garis tersebut sama dengan min 1. Oke. Kemudian ketika garis G dan garis H berpotongan membentuk sudut, maka syaratnya tan theta sama dengan mutlak M1 min M2 per 1 plus M1 kali M2. Kemudian jarak titik dan jarak dua garis. Kondisi ketika jarak titik X1 Y1 ke persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka rumus D-nya atau jaraknya adalah mutlak AX 1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian ketika jarak antara dua garis sejajar, di sini garis G1 dan G2, itu rumusnya D sama dengan mutlak dari C1 min C2 per akar dari A kuadrat plus B kuadrat.
Oke. Kemudian di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan mengenai materi dari fungsi. Oke. Di sini ada sebuah fungsi. Jadi seperti ini gambarnya. Jika diketahui fx sama dengan x min 2 dan gx sama dengan 3x plus 1, maka f gx itu rumus dari fx dimasukkan nilai x dari gx. Jadi fx di sini itu x min 2. Jadi x ini diganti dari gx ini, yaitu 3x plus 1, kemudian dioperasikan sehingga nanti muncul hasil 3x min 1. Yang bawahnya juga sama, namun ini dibalik. Ketika tadi persamaan gx yang dimasukkan ke fx, ini persamaan fx yang dimasukkan ke gx. Jadi x di sini diganti x min 2, sehingga 3 dalam kurung x min 2 plus 2 sama dengan, sehingga hasilnya nanti dioperasikan dikali, kemudian hasilnya 3x min 5. Kemudian fungsi inverse. Jika bentuk fungsi fx sama dengan ax plus b, maka inversenya yaitu x min b per a. Di sini contohnya seperti ini. Kemudian jika bentuk fungsinya fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka untuk inversenya min dx plus b per cx min a. Di sini juga ada contohnya. Kemudian ketika bentuk fungsinya fx sama dengan a log bx plus c, maka untuk inversenya a pangkat x min c per b. Di sini juga ada contohnya juga. Kemudian yang terakhir fx sama dengan a pangkat bx plus c. Inversenya di sini a log x min c per b. Di sini juga ada contoh. Oke, mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya di sini mohon maaf apabila penjelasan dari pembahasan latihan soal dan pembacaan atau mungkin penambahan sedikit penjelasan suatu materi kurang jelas. Saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.